Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izinkan kami untuk mempresentasikan diskusi dari kelompok 3 terkait dengan transparansi data dan informasi dan aduan pelayanan. Ada peran-peran yang temanya adalah bagian peran dalam pengelolaan transparansi data kesehatan sebagai bagian SDGs. Kemudian yang kedua adalah peran multi stakeholder dalam aduan layanan kesehatan. Dari hasil diskusi didapatkan bahwa peran dari public sektor itu yang pertama adalah menyusun NSPK. Jadi peran dari sektor publik dalam hal ini adalah pemerintah menyusun norma, standar, kriteria dan prosedur, di mana pemerintah daerah boleh mengembangkan pengelolaan data dan informasi, tetapi tetap berpedoman pada NSPK yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, peran yang kedua adalah memfasilitasi atau memediasi hasil yang sudah didapatkan, hasil data dan informasi yang sudah didapatkan dari CSO atau dari sektor lain. Kemudian yang ketiga adalah melakukan adopsi atau best practice yang sudah dilakukan oleh daerah untuk diekspos di tingkat pusat. Kemudian yang keempat, peran yang keempat adalah ini oleh peran pemerintah pusat dalam hal ini adalah mendorong sistem integrasi data, karena kita ketahui bahwa masing-masing daerah sudah mengembangkan sistem informasi data, tapi bagaimana pemerintah pusat dalam hal ini adalah mengintegrasikan sistem informasi data yang dikembangkan di masing-masing daerah maupun data yang dihasilkan dari pihak lain, ya, bisa CSO ataupun dari universitas atau kelompok masyarakat yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya komitmen keterbukaan untuk menerima advokasi dari CSO. Ya, jadi kendala-kendala teman-teman CSO memang untuk beberapa daerah itu tapi di hasil diskusi belum semua pemerintah itu terbuka terhadap CSO. Kemudian peran CSO yang pertama adalah mengembangkan data atau sistem informasi berbasis elektronik dengan pelaksana mengembangkan data atau sistem informasi berbasis elektronik, terutama yang berbasis masyarakat. Jadi kalau yang sudah dikembangkan oleh sektor pemerintah itu adalah mereka yang datang ke layanan kesehatan, sementara untuk CSO bisa berperan untuk pengembangan basis data informasi yang tidak memanfaatkan layanan kesehatan pemerintah. Kemudian peran yang kedua adalah keterlibatan dalam forum multi stakeholder, terutama di bidang kesehatan. Kemudian peran yang ketiga adalah membantu advokasi di semua tingkatan pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahkan sampai di tingkat desa, karena dengan undang-undang desa tentunya peran dari kepala desa itu sangat besar. Nah, ini juga CSO bisa berperan di sana. Kemudian untuk sektor private kami memang tadi disepakati karena di situ tidak ada perwakilan dari private, jadi memang kita tidak menampilkan peran private di sini. Kemudian peran dari universitas di sini adalah peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan kapasitas terutama untuk masyarakat dalam hal ini kader kesehatan ataupun
melakukan kajian-kajian yang terkait dengan permasalahan kesehatan, layanan kesehatan, kemudian juga mengembangkan daerah-daerah binaan. Itu peran dari universitas. Kemudian peran dari media adalah melakukan publikasi, terutama untuk best practice dari inovasi-inovasi yang dikembangkan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh kelompok masyarakat dan CSO. Demikian hasil diskusi dari kelompok 3. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok 3, Mbak Dini? Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.